Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang materi poligami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri, Karalita Renova, Putri Mailinda, Septia Rini Ari Kusumawati, serta Siti Niswatu Zahra. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian poligami. Apa sih itu poligami? Poligami adalah perkawinan oleh seorang suami dengan lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal dengan 4 orang istri. Problematika atau masalah dalam poligami. Poligami sendiri menjadi permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan, sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, yaitu yang bersifat normatif. Psikologis sendiri bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat pula sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangatlah tidak adil atau diskriminatif. Namun, poligami sendiri dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Hukum poligami dalam Islam, Surah An-Nisa ayat 2-3, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar yang memakan itu adalah dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Wa in kiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Wa sulasa wa ruba wa in kiftum ala ta'dulu wahidatan aw ma malakat aimanukum zalika adna ala ta'ulu. Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Muasal turunnya ayat. Menurut riwayat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, turunnya ayat tersebut dilatar belakangi kejadian berbeda. Dulu di Madinah ada seorang laki-laki yang mengasuh banyak anak yatim. Di antara anak-anak yatim yang diasuhnya ada satu anak perempuan yatim yang memiliki banyak harta warisan dan kebetulan halal dinikahinya atau bukan mahramnya. Karena laki-laki tadi tidak ingin ada orang luar yang menikahi si yatim dan nantinya ikut menikmati hartanya, maka ia pun menikahi si yatim. Padahal laki-laki itu sama sekali tidak tertarik dengan si yatim, kalau bukan karena harta warisan yang dimilikinya. Setelah menikah, si yatim diperlakukan dengan tidak baik. Laki-laki tadi hanya ingin menunggunya mati dan mendapat harta warisannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berbuat demikian dan menurunkan ayat di atas. Sebelum turunnya ayat ini, orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu untuk dijadikan pasangan dalam satu waktu. Seorang laki-laki bisa saja memiliki 9 hingga 10 istri, bahkan lebih. Banyaknya istri tentu juga membutuhkan banyaknya biaya kebutuhan. Inilah yang mendorong beberapa orang untuk berbuat curang, tidak adil dalam konteks ayat di atas. Di antara kecurangan yang sering dilakukan adalah modus menjadi wali dari anak yatim yang memiliki harta warisan, bukan demi kebaikan, tetapi untuk menumpang kekayaan, sehingga turunnya ayat memperbolehkan poligami, namun dengan batasan-batasan syarat yang tegas. Salah satunya untuk membatasi nafsu laki-laki dalam perkawinan, melindungi perempuan dari ketidakadilan, menghindari perzinaan pada zaman itu. Jadi, poligami adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang istri atau seorang wanita. Atau dengan kata lainnya, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang cukup bersamaan. Nah, poligami ini dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Hukum poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 2-3 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi Islam juga menetapkan poligami sebagai suatu yang mubah. Kemudian memasukkan perbaikan yang mendasar dalam masalah poligami ini, yaitu membatasinya dengan beberapa syarat untuk menghindari keburukan yang dapat muncul di masyarakat. Sehingga dengan begitu,
hak-hak dan kehormatan wanita tetap terjaga. Hal ini tidak hanya terbatas pada suatu zaman, tentu saja, tapi poligami juga tidak bermaksud untuk mengurangkan hak dan kehormatan wanita, tetapi menjunjung kepentingan wanita. Karena pada saat itu, bangsa Arab tidak hanya menikahi satu wanita saja, tetapi bisa melebihi itu. Seperti itu. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.